Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini terjadi kasus rasial yang cukup mengundang perhatian dunia, bukan hanya warga negara Amerika, tapi berbagai belahan dunia. Ternyata kasus rasial atau perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan etnis, dan sebagainya masih menjadi fenomena yang jelas terdapat di negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat yang sangat menjunjung tinggi diversity. Nah, dalam konteks neuroscience, di mana persoalan rasial seperti ini sebetulnya telah dijelaskan, bisa dilakukan riset, bisa dilakukan pembuktian empiris, bagaimana fungsi otak kita menyebabkan adanya aspek rasialisme itu. Sebagai contoh misalnya, dalam pendekatan neuroscience, kita bisa melihat bahwa anak-anak atau bayi yang baru lahir, setelah mereka lahir, sampai dengan usia 3 bulan, bayi tersebut belum bisa membedakan warna kulit dalam konteks fenomena antara keluarga atau bukan. Tetapi setelah lewat 3 bulan, mungkin juga dengan perkembangan neurosistem di mata, maka bayi ini sudah mulai mengidentifikasi antara siapa yang paling sering bertemu dia, keluarganya atau bukan. Termasuk dia akan mengidentifikasi perbedaan warna kulit, dan seterusnya. Nah, dalam konteks lain, kalau kita menggunakan apa yang kita sebut dengan functional magnetic resonance imaging dalam konteks pemetaan otak manusia, ternyata persoalan ras, empati, ataupun simpati itu terdapat pada daerah korteks yang kita sebut dengan anterior cingulate cortex, yaitu di bagian anterior daripada sistem korteks kita. Nah, apa yang terjadi di situ? Ternyata di situ adalah fenomena yang bisa memproduksi hormon yang disebut dengan kortisol. Nah, kortisol ini bisa memberikan perasaan-perasaan tertentu, misalnya perasaan empati, pain atau nyeri, rasa sakit, dan seterusnya. Nah, dalam sebuah riset dibuktikan bahwa ternyata antara kelompok yang berhubungan dengan rasial ini, ternyata rasa empati ataupun rasa ikut merasa nyeri atau ikut merasa sakit, terdapat ada persamaan. Misalnya kelompok A yang grup dari kelompok orang-orang tertentu atau etnis tertentu, maka di dalam kelompok itu diuji bagaimana kondisi kortisolnya, bagaimana aspek nyerinya, dan sebagainya dengan gambaran functional magnetic resonance imaging. Ternyata dengan semakin dekat kedekatan seseorang, maka rasa empati dari orang tersebut atau simpati dari orang tersebut terhadap sang victim atau korban semakin muncul, semakin dia juga ikut merasakan sakit. Nah, balik demikian juga ternyata kalaupun hal ini berbeda ke orang lain dari luar kelompok itu, maka tingkat nyeri atau kortisolnya itu tidak sama. Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya aspek yang kita sebut dengan aspek rasial itu bisa bermanifestasi dalam bentuk konteks, bisa dipelajari dalam konteks neuroscience, bisa dibuktikan secara evidence. Nah, balik kepada persoalan apa yang terjadi dengan George Floyd, yang warga kulit hitam yang dibunuh oleh seorang polisi di Missouri, itu membuktikan bahwa ini setelah beredar videonya ke sosial media, ini memacu empati, khususnya bagi orang-orang yang berwarna.
dalam konteks baik warna kulit berwarna hitam ataupun warna gelap ataupun warna brown merasa ikut terancam bahwa ternyata ada ketidakberesan dalam konteks justice, dalam konteks rasialisme yang terjadi di Amerika. Maka itulah yang menimbul gelombang apa yang kita sebut dengan gelombang protes. Dan protes ini terjadi di seluruh negeri. Tapi kan Amerika adalah negara demokrasi, jadi itu hak yang dijamin oleh undang-undang. Apalagi sekarang mau memasuki pemilihan umum, pemilihan presiden Amerika, jadi tentu itu ada juga yang menunggangi dalam konteks kepentingan politik. Nah, balik kepada aspek neuroscience tadi, bahwa insting atau basic daripada manusia itu memang telah memahami adanya perbedaan-perbedaan warna kulit, kedekatan familiar atau kelompok, dan sebagainya. Itu hal yang lumrah. Dan itu dibuktikan juga oleh neuroscience bahwa melakukan pendekatan riset khusus yang berhubungan dengan pain atau rasa nyeri, empati, dan sebagainya dengan konteks anterior singular cortex pada daerah otak tadi juga bisa menunjukkan hal kedekatan dan dibuktikan secara evidence. Nah, dalam manifestasi lain saya ingin menggambarkan bahwa secara neuroscience empati ataupun perasaan ikut merasakan nyeri atau ikut merasakan ketakutan atau trauma dan sebagainya akibat perlakuan suatu kelompok rasial terhadap kelompok lain itu akan menimbulkan rasa empati dan rasa nyeri pada kelompok yang sesama itu juga. Nah, itu normal dan itu hal yang biasa dalam konteks natural manusia kita dalam konteks mempertahankan diri. Sebagaimana kita ketahui, orang kalau merasa kelompoknya terancam, maka dia akan secara pribadi juga akan ikut terancam. Nah, itulah kan menimbulkan aspek ini protes. Dan secara naluriah berarti apa yang kita sebut dengan rasisme itu ada. Tetapi rasis dalam konteks pemahaman ini bisa sebetulnya dilawan dengan konteks apa yang kita sebut dengan pendekatan rationality, dan yang kedua perlu dengan pendekatan perubahan tertentu dengan pengetahuan dan pengalaman. Nah, kalau ada orang-orang tertentu karena pengalaman tertentu, maka dia akan ikut merasakan apa yang dirasakan itu. Nah, mungkin dalam konteks Indonesia kan kita ketahui juga di Indonesia kan sangat banyak juga etnisitas. Bisa berasal ada 300-an suku bangsa. Dan bukan hanya orang Indonesia, di Indonesia juga adalah kosmopolitan, artinya banyak juga dari negara lain. Jadi dengan manifestasi ini maka tentu kelompok-kelompok minoritas ataupun kelompok yang merasa dirinya terancam akan menimbulkan juga perasaan khawatir, perasaan fearless, dan perasaan inilah yang menimbulkan apa yang memunculkan rasa takut. Di lain sisi, kelompok yang mayoritas biasa merasa dirinya adalah superiority. Nah, tapi ada yang menarik dalam konteks neuroscience, bahwa sebetulnya perasaan takut, perasaan tidak adil, dan perasaan terancam, dan perasaan rasis, ini sebetulnya bisa berubah. Karena dia dalam uji laboratorium dibuktikan bahwa rasialisme itu bisa bersifat orang dari rasis bisa menjadi tidak rasis lewat proses pendekatan apa yang disebut dengan neurogenesis, neurokompensasi, dan neuroplasticity. Kelompok artinya ada suatu proses latihan yang dilakukan, dan di samping dari inner secara genetik ditambah dengan faktor lingkungan untuk menghilangkan trauma-trauma masa lalunya, maka itu akan kembali dia merasa aman, merasa tentram, dan akhirnya pikiran, doktrin tentang white supremacy atau rasial atau supremasi yang berlebihan itu akan bisa dihilangkan. Jadi saya yakin dengan pendekatan neuroscience bisa diaplikasikan dalam konteks komunitas dan sosial, termasuk dalam manifestasi apa yang kita sebut dengan rasialisme. Dan sehingga pendekatannya yaitu dengan pendekatan neuroscience yang berbasis pada rationality, dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan empiris. Jadi menghilangkan trauma-trauma masa lalu yang seharusnya tidak terjadi. Dan tentu apa yang terjadi di Amerika dengan konteks kenyataan rasisme itu masih ada.
Itu tentunya di Indonesia juga seperti itu dan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan manifestasi dan kondisi kekinian yang terjadi di Amerika tadi bisa dijadikan pelajaran untuk kita berbenah dari segi manajemen negara, berbenah dari segi keadilan, berbenah dari segi undang-undang, dan berbenah dari segi kepemimpinan untuk menghilangkan rasialisme ini, karena rasialisme itu berbahaya, karena seperti apa yang kita ketahui bisa menimbulkan bentrokan dan berakibat fatal bagi suatu negara atau bangsa atau komunitas. Demikian.